Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan yang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, silakan duduk kembali. Perhatikan bahwa janji-janji Mazmur ini bersyarat. Khusus bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Allah berjanji melepaskan kita dari rasa takut, menyelamatkan kita dari kesesakan, mengutus malaikat berkemah di sekeliling kita, menyediakan kebutuhan kita, memberikan kepada kita hidup berkelimpahan, dan mendengarkan doa-doa kita, menghibur kita dengan kehadirannya. Itu Tuhan kita, saudara. Tuhan berkenan kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang dimaksud di dalam kebenaran ini bukan orang yang benar menurut pandangan manusia. Karena menurut pandangan manusia di muka bumi ini sangat banyak orang yang benar. Sekalipun dia tidak atau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi orang benar yang dimaksud oleh Tuhan melalui kebenaran ini adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup melakukan firman-Nya. Banyak orang yang merasa diri benar, tetapi belum tentu menurut pandangan Tuhan benar. Karena banyak di antara manusia yang melakukan hal-hal yang mungkin menurut dia itu benar, tetapi menurut pandangan Tuhan belum tentu benar. Dan sekali lagi saya katakan yang dimaksud benar oleh Tuhan di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan hidup dalam firman-Nya atau hidup melakukan firman-Nya. Ini yang Tuhan maksudkan orang-orang benar. Nah, kita perhatikan ayat demi ayat dari pembacaan kita, apa yang Tuhan lakukan kepada orang benar. Pertama kita melihat di ayatnya yang ke-16 di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kita melihat pada zaman Nuh, mata Tuhan benar-benar tertuju kepada Nuh. Pada saat zaman Nuh kita tahu bahwa orang tidak hidup lagi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang hidup menurut maunya sendiri. Orang hidup dalam segala kefasikan, kenajisan, itu sebabnya Tuhan murka. Dan hanya satu orang yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga zaman Abraham kita tahu. Dan zaman Ayub. Ayub diperhitungkan sebagai orang yang benar oleh Tuhan dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayub dan hamba-hamba ini, tokoh-tokoh ini bukan berarti orang yang tidak pernah punya masalah, tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi satu hal yang Tuhan perhitungkan saat mereka jatuh dalam dosa, mereka datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa yang mereka telah perbuat, dan Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, Tuhan
menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, amin. Bukan berarti bahwa kita manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Tapi yang terpenting di sini saat kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Seperti lagu yang pertama tadi kita nyanyikan bahwa saat saya terhimpit, saat saya terjatuh, saat saya punya beban berat, apa yang harus kita lakukan? Kita datang ke altar Tuhan. Kita datang dalam persekutuan semacam ini, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Dan pasti orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepadanya. Tuhan akan mengatakan sesuatu apa yang harus kita perbuat. Tentu yang harus kita perbuat, yang kita tahu adalah mengakui segala kesalahan kita, minta ampun kepada Tuhan, menyesali semua hal yang telah kita perbuat, dan kita berbalik kepada Tuhan. Lalu yang kedua di sini, di ayatnya yang ke-16b dan 18, Tuhan mendengar doa orang benar. Ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Saat kita benar-benar sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita datang kepada Dia, berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan katakan di dalam firman-Nya di sini bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Luar biasa. Mari kita ambil keputusan untuk menjadi orang yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa benar di hadapan Tuhan belum tentu seperti yang kita anggap benar menurut manusia kita. Benar di hadapan Tuhan itu adalah hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Saya tidak perlu menguraikan bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Menjauhi segala kejahatan, kenajisan, segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Semua itu kita harus jauhkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah ada dalam posisi yang benar, percaya bahwa apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Dia pasti mendengar dan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu sesuai dengan kasih karunia Tuhan, karena Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang yang kita pikir baik buat kita belum tentu bagi Tuhan itu baik. Dia sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dia sangat tahu apa yang menjadi keperluan kita semua. Dia sangat tahu siapa yang akan menjadi pasangan hidup bagi yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan hidup. Itu sebabnya jangan pernah berkecil hati kalau doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, karena Dia sedang memproses saudara untuk menuju kepada sebuah keberhasilan, untuk menuju kepada sebuah penerimaan doa yang tepat sesuai dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu maha tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang berikut, di dalam ayatnya yang ke-19, Tuhan dekat dengan orang-orang benar, dekat dengan orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Patah hati di sini bukan bermaksud kalau saudara mungkin yang masih pacaran lalu diputuskan oleh pacar, lalu saudara patah hati. Bukan itu yang dimaksud, patah hati dan menyingkir mungkin, atau pergi ke jembatan Liliba dan mungkin sedang berpikir untuk membuang diri dari jembatan ke bawah. Bukan itu yang dimaksud oleh patah hati di sini. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan
dengan patah hati di sini adalah saat kita sudah melakukan dosa, saat kita sudah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita yang najis, lalu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah, dengan jiwa yang remuk, kita mengakui kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah menyakiti hati-Mu Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Ini yang dimaksud patah hati. Benar-benar kita sudah tidak tahu mau bilang apa lagi sama Tuhan. Kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Merasa bahwa kita ini sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Dan kita bertobat, kita meninggalkan semua hal yang telah menyakiti hati Tuhan. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Kita patah hati dan hancur jiwa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau ini yang kita lakukan, maka Tuhan akan memperhitungkan semua itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia mengampuni orang yang berdosa. Dia menerima kita saat kita datang kepada Dia, mengakui segala kekurangan, kelemahan, kenajisan kita. Yang terpenting saat kita sudah diampuni, jangan kita buat lagi. Jangan kita terus jatuh dan jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi saat kita bertobat, mari sungguh-sungguh kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Dan yang berikut, Tuhan melepaskan orang benar dari kemalangan. Ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saudara, orang benar bukan berarti terlepas dari setiap persoalan hidup. Karena kita masih ada di dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari masalah yang sedang terjadi. Termasuk dunia yang sekarang ini sedang dilanda oleh penyakit virus COVID-19. Dan kita orang-orang percaya kepada Tuhan tidak luput dari semua itu. Tetapi firman Tuhan katakan pada siang hari ini bahwa kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jangan takut apabila menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita jatuh dalam berbagai pencobaan, kita mengalami kesukaran, masalah ekonomi, kita mengalami persoalan dalam rumah tangga yang sudah berumah tangga, anak-anak muda yang masih muda mungkin sedang juga mengalami atau galau karena persoalan dalam perkuliahan atau mungkin ada percekcokan dalam hubungan sebagai sepasang kekasih. Jangan pernah takut karena Tuhan mengatakan di sini Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu. Amin. Tuhan akan memberikan kita kemampuan sehingga kita dapat terbebas, terlepas dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk tetap bersyukur dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bangun dari segala keterpurukan kita. Karena Tuhan ada di dalam setiap pribadi orang-orang yang benar-benar mengakui dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu yang berikut, yang kelima, Tuhan melindungi orang benar. Ayat yang ke-21 di sini, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Luar biasa saudara, sampai tulang pun Tuhan lindungi. Tulang yang ada terbungkus, yang tidak terlihat oleh mata di kepala kita, yang ada dalam bagian tubuh, Tuhan katakan di sini Dia melindungi saudaraku. Luar biasa perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, Tuhan membebaskan orang benar dari hukuman. Di ayat yang ke-23 di sini dikatakan,
Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Luar biasa. Semua kita yang berlindung pada Tuhan dijamin di sini bahwa kita tidak akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa-jiwa kita. Tuhan melindungi kita. Bahkan firman Tuhan katakan di sini, siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jangan coba-coba mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Jangan coba-coba membenci hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Karena di sini firman Tuhan katakan, orang yang mengusik hamba Tuhan akan menanggung hukuman. Jangan sampai kita mengalami hukuman dari Tuhan hanya karena kebodohan kita, hanya karena kurangnya pengetahuan kita. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan, semakin hari kita semakin disempurnakan. Tuhan mau supaya kita menjadi umat yang sempurna. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin Bu Gem, saya bisa sempurna, nah saya masih ada di dunia ini. Banyak hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan yang saya perbuat, betul. Tetapi kita harus berjuang dan berusaha. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Itu artinya sebenarnya kita bisa sempurna. Cuma karena kita lebih membiarkan hidup kita dikuasai oleh kedagingan. Kita tidak mau menjadi penurut seperti firman Tuhan katakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita lebih suka mengikuti kedagingan kita, dan itu memang memberi kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang belum mengerti sepenuhnya kebenaran firman Tuhan, mengikuti kenikmatan daging. Tetapi ketahuilah saudaraku yang terkasih, bahwa semua itu akan menggiring kita kepada kebinasaan. Jangan sampai hari Tuhan datang bagi kita, kita belum siap saudara. Hari-hari ini begitu banyak hal yang terjadi, menimpa bangsa kita, menimpa dunia di mana kita berada, termasuk virus corona ini. Seluruh dunia tertimpa saudaraku, bukan hanya di NTT, bukan hanya di Indonesia. Itu sebabnya mari kita semakin hari semakin membenahi diri. Semakin hari kita semakin introspeksi diri. Apa Tuhan? Tadi lagu mengatakan bahwa kita harus datang ke altar Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Bagian mana Tuhan? Roh Kudus akan mengingatkan kita, bagian mana yang harus kita lakukan, bagian mana yang harus kita pupuk. Mungkin selama ini kita sudah giat beribadah, kita sudah melakukan semua rutinitas rohani, ke gereja, memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, berdoa dan berpuasa, melayani Tuhan, bermain musik, WL Singers, penari tamborin. Kita sudah melakukan semua itu, dan mungkin menurut pemahaman kita itu kita sudah jadi orang benar. Belum tentu. Karena menurut pandangan Tuhan, Tuhan yang tahu dan standarnya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu standar dari kebenaran yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dari kita sebagai anak-anak, sebagai hamba-hamba Tuhan. Standar kebenaran firman Tuhan ini menjadi standarnya Tuhan untuk kita diperhitungkan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita tidak tahu waktu Tuhan kapan datang bagi kita. Entahkah Tuhan datang kedua kali ke dunia ini, atau Tuhan datang dalam bentuk kematian, datang menjemput kita. Selangkah ke depan, saya dan saudara tidak tahu. Bisa saja setelah kembali dari sini, beribadah, bersemangat memuji Tuhan, hari Tuhan datang bagi kita. Itu sebabnya mari kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita hidup seolah-olah tidak ada lagi hari esok. Kalau saya berpikir bahwa bagiku hari Tuhan akan datang esok, tidak ada lagi hari selanjutnya, sudah pasti. Hari ini saya akan bersiap-siap, saya akan membenahi diri.
Kalau perlu saya datang tersungkur di hadapan Tuhan, patah hati, hancur hati, remuk hati, mengakui semua kesalahan saya, mengakui semua dosa saya, karena saya tahu besok tidak ada lagi hari buat saya, hari terakhir buat saya. Seperti itu saudara yang harus kita lakukan setiap hari dari hari ke hari. Berjaga-jaga. Kita harus waspada setiap saat. Karena di sekeliling kita ini setan berkeliling. Dia mengaum-ngaum seperti singa yang hendak menerkam kita. Kalau kita tidak siap sedia, maka kita akan menjadi mangsa dari singa itu. Tetapi kalau kita waspada, kita siap sedia, maka kita akan bisa menghalau atau kita bisa menangkis terkaman daripada singa itu. Itu sebabnya mari kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika saat Tuhan datang, kita benar-benar sudah siap jadi mempelai menyambut pengantin pria. Dan Tuhan katakan, mari masuklah dalam kesukaanku. Bukankah ini yang kita rindukan semua? Bukankah ini yang kita mau? Saya percaya kita semua merindukan hal ini. Karena kita tidak mau percuma kita datang beribadah, kita melakukan semua hal yang berkaitan dengan rohani kita. Lalu kita nanti pada akhirnya Tuhan katakan, "Enyah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau hai pembuat kejahatan." Saya percaya kita tidak mau hal itu terjadi. Kita semua mau terangkat saat Tuhan datang. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan masuki tahun 2023. Saudara, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di tahun 2022 maksud saya. Hari-hari ini bukan semakin hari semakin baik. Tapi semakin hari semakin akan banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin di luar daripada pemikiran manusia kita. Seperti Seroja kan tidak pernah terbayang dari tahun-tahun lalu, bahkan orang pintar sekalipun dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi tahun sekian, tahun 2021. Tetapi kenyataannya itu yang terjadi. Dan kita tahu begitu banyak korban saudara. Baik itu materi maupun nyawa yang melayang. Itu sebabnya saya memberitahukan kepada kita sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022, mari kita belajar introspeksi diri kita. Kita membenahi diri kita masing-masing. Tentunya pembenahan yang kita harus lakukan adalah dengan firman Tuhan ini. Ini yang paling akurat. Tidak ada nasihat-nasihat lain yang dapat mengubah hidup kita selain daripada kekuatan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan kita. Yang sanggup membaharui kita. Yang sanggup menyelamatkan kita. Itu sebabnya mari. Mungkin selama ini kita banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari, hari ini, saat ini, jangan tunda saudara, jangan keraskan hatimu. Apabila ada hal-hal yang mungkin mengganjal hati kita, yang kita tahu bahwa hal ini tidak menyenangkan Tuhan, mari kita bertobat saat ini. Jangan tunda saudara, jangan tunda, jangan keraskan hatimu. Karena itu tadi saya katakan, kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang bagi kita. Mari kita bertobat, kita melepaskan dan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kita lakukan. Entah itu mungkin menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati suami yang sudah berkeluarga, menyakiti hati orang tua, anak-anak muda yang ada di tempat ini, atau sesama teman, terlebih menyakiti hati Tuhan. Mari bertobat saat ini, bukan besok. Supaya Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang yang dikenan. Tidak banyak memang orang yang Tuhan katakan
aku berkenan. Antara lain salah satunya adalah Daud yang Tuhan katakan bahwa Tuhan berkenan sama Daud. Daud bukan orang yang bebas dari dosa, saudara. Kita tahu siapa Daud. Semua tahu, anak sekolah minggu juga tahu bahwa dia jatuh dalam berbagai dosa. Tetapi yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud adalah kerendahan hatinya. Dia adalah seorang pribadi yang tulus hati, firman Tuhan katakan. Dia adalah orang yang rendah hati saat dia ditegur, saat dia dinasehati, dia tidak tersinggung tetapi dia menerima nasihat itu dan dia merenungkan, dia bertobat dari semua kesalahan-kesalahan yang dia buat dan dia berbalik kepada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan jatuh cinta sama Daud. Maukah kita membuat Tuhan jatuh cinta sama diri kita? Amin. Saya sungguh mau membuat Tuhan jatuh cinta pada saya. Sekalipun saya pernah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, tetapi saya mau membuka hati saat firman Tuhan datang kepada saya. Saya mau katakan, Tuhan, betul itu saya Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ini yang harus kita lakukan jika kita mau Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Haleluya, mari saudaraku renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya tidak perpanjang. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap saat kita sudah terlalu banyak dilayani, baik melalui YouTube, melalui Facebook, melalui apa saja multimedia sekarang sudah canggih. Terlalu banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, ataukah kita hanya dengar dan lalu begitu saja kita anggap itu sesuatu yang biasa saja? Siang hari ini mari kita putuskan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bertujuan untuk membersihkan kita supaya kita semakin berbuah, sehingga pada saat Tuhan datang kelak dia mendapati buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan bisa dinikmati oleh sesama. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya kita terus membuka hati kepada setiap kebenaran ini. Dan kita merenungkan dalam hidup kita. Supaya saat kita meninggalkan tahun 2021 ini, kita pasti melangkah dalam tahun yang baru 22. Dengan pasti bahwa saya adalah orang yang benar. Saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, caranya bagaimana? Hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak memperhitungkan semua hal yang telah engkau perbuat yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Karena engkau sudah mengakui saat ini, engkau sudah minta ampun kepada Tuhan. Mari berikan hatimu dijamah oleh Tuhan. Mari berikan hidupmu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Amin. Yesus. Jamah
jauh